Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Dataku Project di sini. Nah, sebelumnya kita sudah membahas teori terkait dengan machine learning. Sekarang kita akan coba mempraktekkan sebuah studi kasus yang berhubungan dengan yang berkaitan dengan machine learning. Nah, ini studi kasus ini saya dapatkan di Akademi DQ Lab. Teman-teman bisa masuk ke portal DQ Lab ini. Jadi DQ Lab ini adalah sebuah platform pembelajaran data scientist, data analis, di mana pembelajaran itu sangat interaktif dan teman-teman juga bisa coding di dalamnya. Oke, jadi ceritanya gini teman-teman. Anggap kita sedang bekerja di sebuah bank ya, di divisi penyimpanan atau kredit. Kemudian di atasan kita memberikan sebuah dataset. Dataset itu berupa daftar peminjam beserta riwayat transaksi peminjaman. Kemudian kita diberikan tugas nih oleh atasan kita. Tugasnya ini adalah menganalisis nasabah mana saja yang beresiko jika diberikan pinjaman. Namun di sini ada masalah. Masalahnya adalah nasabah di bank itu kan sangat banyak dan kita tidak memungkinkan mengerjakannya secara manual. Solusinya itu adalah dengan membuat machine learning dalam mengerjakannya, karena hasilnya itu akan lebih cepat dan juga tepat. Nah, sebelum kita masuk ke codingnya, ada beberapa terminologi machine learning yang perlu kita ketahui. Pertama itu ada dataset, yang kedua ada fitur, yang ketiga ada label, keempat ada record, yang kelima ada training dan testing, dan keenam ada model. Apa sih itu dataset? Dataset yaitu data sendiri yang terdiri dari baris dan kolom. Kalau misalkan di Excel ya. Nah, ini contoh dataset tabular, kemudian ini contoh dataset image, ini contoh dataset time series. Di dataset itu suatu fakta yang direkam, itu disebutnya dataset. Misalkan video juga masuk ke dalam dataset, atau suara itu masuk ke dalam dataset juga ya teman-teman. Kemudian ada yang namanya fitur, label, atau record. Fitur ini apa? Fitur ini bisa disebut atribut, fitur, dimension, variabel. Apa saja istilahnya teman-teman. Kalau misalkan atribut itu biasanya digunakan di data science. Kalau fitur itu biasanya digunakan di machine learning. Sedangkan kalau variabel itu digunakan di statistika. Kalau di Excel itu namanya kolom ya. Nah, ini sebutnya fitur ya teman-teman. Paleng, sepalwidth, petaleng, fetalwidth. Kemudian apa yang dinamakan label? Label ini adalah target itu sendiri. Jadi label itu bisa dikatakan kelas atau target. Kalau di statistika ada namanya variable independent, ada namanya ada variable dependent, ada variable independent ya. Kemudian ada record. Record itu sama halnya seperti sampel, tuple, atau baris gitu ya kalau di kolom. Nah, ini sebutnya record 1, 2, record 1, record 2, record 3, record 4, record 5, dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya data training, data testing. Jadi kalau misalkan kita punya dataset nih seperti ini ya, katakanlah ini ada 100 dataset, 100 record ya. Nah, yang 100 ini kita bagi dulu menjadi data training untuk dilatih oleh model, dan data testing. Biasanya itu adalah 80/20. 80 untuk data training dan 20 untuk data testing. Tapi tergantung juga jumlah datanya. Kalau misalkan jumlah recordnya itu sampai 1 juta, biasanya semakin kecil untuk tesnya gitu kan. Semakin kecil recordnya, semakin besar tesnya. Tapi semakin besar recordnya, maka tesnya yang semakin kecil. Selanjutnya ada model. Model itu apa? Model itu misalkan linear regresi, ada decision tree ya kan, ada key nearest neighbor, kemudian ada logistic regression, super vector machine, key mesh. Nah, ini sebutnya model. Baik, sekarang kita akan masuk ke codingnya. Kita akan membuat machine learning sederhana ya. Pertama akan membaca datasetnya terlebih dahulu. Hal yang pertama akan saya lakukan adalah mengimport library pandas. Apa itu library pandas? Library pandas adalah library yang bisa membaca dataset, memanipulasi data, kemudian menghapus data. Import pandas as PD. Nah, kalau misalkan teman-teman agak risih dengan munculan warning ini, kita bisa mengatasinya dengan ini, import warnings, filter warnings ya. Kalau misalkan ada warning kita ignore. Nah, sehingga kalau misalkan kita eksekusi kembali itu sudah hilang. Kita baca datasetnya, load dataset. Oke, kita buat variabel. Saya namakan saya dataset, ini bebas ya, tidak perlu sama. pd.read. Karena datasnya itu bentuknya Excel, maka di sini saya akan read Excel. Apa nama datasnya? Credit scoring XLSX ini ya. Kalau misalkan kita lihat datanya, head itu adalah fungsi dari pandas untuk menampilkan 5 baris pertama. Nah, ini datasnya ada kode kontrak, ada pendapatan setahun juta, KPR aktif, durasi pinjaman, jumlah tanggungan, rata overdue, dan risk rating. Nah, di sini yang menjadi target atau kelasnya itu adalah risk rating. Kita lihat datanya itu ukurannya berapa, yaitu bisa menggunakan dataset.shape. Ternyata ukurannya adalah ada 900 tuple atau baris dan terdiri dari 7 kolom.
Selanjutnya kita akan melakukan data preparation. Jadi gini teman-teman, di sini ada satu fitur yang tidak berpengaruh terhadap resleting. Kalau misalkan rata overdue kan berpengaruh dengan resleting. Kalau KPR aktif itu masih berpengaruh. Tapi kalau misalkan kode kontrak itu tidak ada pengaruhnya terhadap resleting. Jadi kita akan menghapus saja kode kontrak ini ya. Caranya adalah dengan menghapus dataset drop apa nih kode kontrak, kemudian axis 1. Axis ini digunakan kalau misalkan 1 itu akan berlaku untuk kolom atau fitur. Kalau axisnya 0 itu kita akan menghapus baris, dan in place true. Artinya kita menerapkan penghapusan kode kontrak ini memang untuk seluruh datasetnya. Nah, kalau misalkan kita coba lihat lagi, sudah tidak ada kode kontraknya. Nah, karena machine learning ini bekerja pada data yang bentuknya numerik, maka kita akan merubah data-data yang bentuknya kategorikal. Nah, di sini apa saja data kategorikal bisa kita lihat dengan dataset.info. Ini ada tipe datanya. Jadi dataset info ini adalah salah satu fungsi dari Pandas. Info ini kita bisa melihat fitur-fiturnya apa saja. Kemudian ini kan terdiri dari 6 kolom ya, karena si kode kontrak ini kan sudah dihapus. Dia terdiri dari 0 sampai 899. Karena di Python ini indexing itu dimulai dari 0, bukan dari 1 ya. Nah, kita lihat di sini tidak ada tidak ada 0 ya, semuanya 900. Jadi tidak ada nilai yang 0. Kemudian tipenya ada integer. Integer itu maksudnya adalah numerik. Kalau misalkan objek itu adalah kategorikal. Di sini ada 2 objek, yaitu KPR aktif dan juga rata-rata overdue. Nah, kita harus merubah kedua nilai ini atau kedua fitur ini itu menjadi integer ya. Pertama kita akan rubah dulu KPR aktif. Rubah KPR aktif. Kita lihat dulu di nilai KPR aktif itu ada apa saja. Dataset. Maksudnya nilai uniknya itu apa saja. Value count. Nah, ternyata di KPR aktif itu ada ya dan tidak. Nah, idenya saya ingin merubah ya itu menjadi nilai 1 dan tidak itu menjadi nilai 0. Dataset KPR aktif, dataset fitur KPR aktif, replace itu fungsi dari Pandas juga. Replace apa nih? Ya dan tidak. Kita replace ya itu dengan angka 1 dan tidak dengan angka 0. Nah, kalau misalkan kita coba eksekusi lagi, ini sudah menjadi 1 dan 0. Kemudian saya akan merubah juga rata-rata overdue ya. Overdue. Oke. Kita lihat juga nilai uniknya itu apa saja. Oh, salah ini. Rata-rata overdue. Nah, ternyata rata-rata overdue itu punya 5 nilai unik. 46 sampai 60, 0 sampai 30, 31 sampai 45, 61 sampai 90 dan lebih dari 90. Nah, saya akan merubah nilai 46 sampai 60 menjadi angka 60. 0 sampai 30 menjadi angka 30, 31 sampai 45 menjadi angka 45 dan 61 sampai 90 menjadi angka 90 dan lebih dari 90 itu menjadi 91. Oke. Caranya kita membuat dictionary dulu. Membuat dictionary. Oke. Kita buat variabel baru mapping dict. Terserah teman-teman mau apa. Apa nih rata-rata overdue? Ya. Rata-rata overdue. Mengganti nilai yang ada di overdue. Caranya adalah dataset kita replace dengan mapping dict. Nah, sepertinya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kita eksekusi. Kalau misalkan kita lihat lagi apakah sudah berhasil. Nah, sudah berhasil ya. Jadi yang tadi itu menjadi 61 sampai 90 itu menjadi 90, 0 sampai 30 menjadi 30 dan lain sebagainya. Semuanya sudah menjadi
integer teman-teman. Set di type. Nah, sudah menjadi integer semua ya. Oke. Selanjutnya saya akan membuat korelasi ya. Menentukan korelasi setiap kolom. Tentukan korelasi setiap fitur. Kita import dulu library plotting. Plotting itu adalah import matplotlib ya. Lib pyplot as plt. Kemudian kita import juga untuk visualisasi yaitu si import seaborn as S. Oke. Nah, setelah itu kita membangun heat map. Kita buat dulu figurnya dengan aksisnya. Tapi itu maksudnya gambar figur. X itu axis. PLT maksudnya matplotlib tadi ya, subplot. Ukurannya kita tentukan 8x8 cukup. Oke. PLT kita namakan judul ya. Judulnya korelasi antar fitur kita aja. Antar fitur. Oke, di sini kita menampilkan nilai korelasi dengan heatmap. Kita buat sns.heatmap ya. Dari dataset. Stepnya dari integer kita rubah dulu menjadi plot ya. Kemudian korelasikan line widthnya ukurannya 0,25. Nanti saya akan jelaskan setelah heatmapnya terbentuk ya. Kemudian Vmax nya itu 1,0, square-nya 2, line colornya black, kemudian anode 2, ini aja deh. plt.type layout plt.show. Nah, ini teman-teman ya. Ini heatmapnya sudah jadi. Oke. Nah, di sini bisa dilihat semakin dia mendekati angka 1 itu semakin berkorelasi. Sedangkan semakin dia mendekati angka 0, semakin dia tidak berkorelasi. Nah, ini bisa dilihat ya warnanya. Nah, kalau misalkan 111 ini kan sudah pasti berkorelasi ya, antara pendapatan juta tahun dengan pendapatan juta tahun ya pasti berkorelasi. Kita lihat saja fokus di risk rating. Nah, risk rating ya. Nah, ternyata risk rating dengan pendapatan setahun juta itu berkorelasi. Kan dengan KPR aktif tidak berkorelasi, maksud saya. Warnanya ya, warna hitam. Sedangkan dengan KPR aktif itu berkorelasi, dengan durasi pinjaman bulan itu tidak berkorelasi, sedangkan dengan yang lainnya itu sangat berkorelasi. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ternyata fitur-fitur yang tidak berkorelasi dengan risk rating itu ada pada pendapatan setahun juta dan juga durasi pinjaman per bulan. Oleh karena itu nanti saya akan menghapus kedua fitur ini karena kedua fitur ini tidak berkorelasi dengan risk rating. Hapus fitur yang tidak berkorelasi. Dataset drop. Untuk apa nih? Pendapatan tahun juta ya. Saya takut salah nulis. Saya begini aja ya. Sama back durasi pinjaman per bulan ini tidak berkorelasi. Oke. Nah, seperti ini ya. Kemudian sama seperti kita menghapus tadi kolom kode counter ya. Axisnya itu 1, kemudian impressnya itu 2. Seperti ini. Kemudian kalau kita dataset.head kita munculkan data. Oke ya, berhasil kita sudah menghapus pendapatan setahun juta dan juga durasi pinjaman per bulan. Selanjutnya kita akan modeling dengan algoritma machine learning yaitu naive Bayes. Modeling ML yaitu naive Bayes. Kita import dulu library ML naive Bayes-nya. Import library naive Bayes dengan memanggil sklearn dengan naive Bayes. Naive Bayes import Gaussian NB. Nggak pakai ini. Nah, ini ya. Kemudian kita akan menentukan dulu variabel independent dan juga variabel dependentnya.
variabel independen kan tadi KPR aktif, jumlah tanggungan, rata-rata overdue. Sedangkan variabel independen kan risk rating ya. Kita akan definisikan dulu variabel independen itu ke dalam X ya. X berarti dataset, kita buang risk rating ya. X is okay. Kemudian untuk variabel dependent itu kita inisialisasikan dengan Y. Y itu adalah dataset dari risk rating. Stepnya kita rubah menjadi kategori. Oke. Kalau kita lihat, nah X ini tidak ada risk ratingnya ya. Ini adalah variabel. Ini adalah variabel independent. Sedangkan Y ini adalah target atau kelas atau variabel independent. Saya salah sih, ini dependent nih. Independent. Oke. Nah, sekarang kita akan membagi datanya menjadi data training dan juga testing. Membagi data training itu adalah 80% dan testing itu 20% ya. Caranya kita import dulu model train test bed dari sklearn, model selection, import train test split. Oke. Nah, cara splitting datanya adalah xtrain, ytrain, xtrain, xtest, ytrain dan ytest. Ya. Yaitu train test split, xtrain dan xtest itu kita ambil dari variabel dependent yaitu x. Sedangkan ytrain dan ytest kita ambil dari variabel independent yaitu y. Nah, disinilah kita pembagiannya yaitu test size. Test size-nya kan testingnya itu 20%, berarti di sini 0,2. Oke. Random state. Nah, random state ini bebas, terserah teman-teman mau 1 ke 200, 100, bebas ya. Intinya random state ini kalau misalkan teman-teman coding sama seperti saya, kemudian pengen mendapatkan nilai acak dari pembagian antara training dan testing itu sama seperti saya, maka random state-nya 0. Tapi kalau misalkan random state-nya itu selain 0, 1, 5, 10, itu nanti data dari training dan testing yang diacak itu akan berbeda. Itu saja ya bedanya. Sekarang kita akan menjalankan data training di naib Bayes. Menjalankan data training di data training itu yaitu xtrain dan ytrain ya. Saya coba liatin dulu deh datanya deh. Xtrain. Nah, ini kan variabel independent. Itu dibagi nih. Xtrainnya itu sebesar 80%, sedangkan xtestnya itu sebesar 20%. Bagian yang tadi sudah kita bagi ya. Oke. Sedangkan nah ini kan acak tuh datanya ya. Ini kan acak tuh. Kemudian ytrain dan ytest. Nah, ini juga dibagi menjadi 20% ya. 20% dan 20%. Kita akan coba menjalankan data training di naib Bayes. Caranya adalah kita membuat variabel baru. Ini bebas ya, saya menggunakan model NB, misalnya model naib Bayes, sama dengan Gaussian. Nih, ini adalah dari sini. Nah, Gaussian NB. Kemudian model NB kita fit. Nah, di sini proses dari trainingnya ya. Training datanya fit, xtrain dan ytrain. Setelah kita mendapatkan trainingnya, kita coba tes nih datanya, menjalankan data testing berarti. Kan data testing. Sebut saja kita pakai ypredict ya. Ypredict. Model NB itu kita predict xtest. Predict. Nah, ini yang sudah diprediksi oleh model hasil dari xtest tadi ya. Selanjutnya kita akan menampilkan akurasi skornya. Menjalankan akurasi model.
Kita import dulu scalar matrix, import akurasi score. Oke. Akurasi score y test dan y predict. Y test itu kan data aslinya, sedangkan y predict itu data yang sudah diprediksi hasil dari model. Kita lihat akurasinya, ternyata 100% benar. Visualisasinya CM confusion matrix. Ini kita juga confusion matrix. Sama ya? S-nya satu deh. S-nya satu ya? Confusion matrix y test y predict. SMS.heatmap. Kita buat heatmap ya. Data itu CM, kita transport, kemudian square-nya 2, anti-2, Emacs-nya bagus aja deh. PLT X label itu adalah yang true label, PLT Y label itu adalah yang predict label. PLT.type layout, PLT.sort. Nah ini teman-teman ya, jadi ketika model memprediksi yang 4 itu ada 22, ternyata yang di label yang benarnya juga ternyata 22. Kalau diprediksi di risk rating yang ketiga itu ada 23, ternyata di true labelnya juga ada 23. Seperti itu ya, makanya hasilnya adalah 100%. Kalau misalkan hasilnya tidak 100%, mungkin di 4 ini bukan 22, tapi misalkan di sini 20. Duanya ada di K2 ini ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman tidak perlu paham terkait dengan codingnya, bagaimana cara kita melakukan akurasi model, kemudian kita membagi data training dan juga testingnya, kita membuat modelingnya, sampai data preparation. Yang ingin saya tekankan di sini terkait dengan definisi machine learning itu sendiri. Sebagaimana kita sudah jelaskan di video sebelumnya terkait dengan definisi machine learning yang dikatakan oleh Tom Mitchell, di mana dia mengatakan bahwa machine learning adalah suatu program komputer yang dikatakan telah melakukan pembelajaran dari pengalaman terhadap tugas T, peningkatan kinerja. Suatu program komputer di mana dia telah melakukan pembelajaran atau dari sebuah pengalaman itu dataset itu sendiri ya. Ada kode kontrak, pendapatan tahun juta, KPR aktif dan lain sebagainya. Terhadap sebuah tugas. Tugas itu apa? Nah, tugas di sini itu adalah klasifikasi. Kita menggunakan naive Bayes modelnya dan mengukur peningkatan kinerja atau evaluasi. Evaluasi di sini kita pakai akurasi skor dan juga confusion matrix. Nah, saya harap teman-teman paham dengan apa itu machine learning yang dikatakan oleh Tom Mitchell. Lambat laun ketika kita sudah melakukan coding, insya Allah akan paham. Jadi terus kita belajar. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.